Di sini saya akan menjelaskan struktur modal. Struktur modal merupakan perbandingan atau imbangan pendanaan jangka panjang perusahaan yang ditunjukkan oleh perbandingan utang jangka panjang terhadap modal sendiri. Hal ini untuk menggambarkan susunan keseluruhan sisi kredit neraca yang terdiri dari utang jangka panjang dan modal sendiri. Struktur modal optimal diartikan sebagai struktur modal yang dapat meminimalkan biaya penggunaan modal keseluruhan biaya atau biaya modal rata-rata KO sehingga akan memaksimalkan nilai perusahaan. Struktur modal merupakan cermin dari kebijakan perusahaan dalam menentukan jenis sekuritas yang dikeluarkan apabila kebutuhan dana sudah demikian meningkatnya karena pertumbuhan perusahaan dan dana dari sumber internal sudah digunakan semua. Maka tidak ada pilihan lain selain menggunakan dana yang berasal dari sumber eksternal, baik berupa hutang maupun dengan mengeluarkan saham baru. Struktur modal yang optimal terjadi pada leverage keuangan sebesar X di mana biaya modal minimal akan memberikan harga saham tinggi. Leverage keuangan merupakan penggunaan dana di mana dalam penggunaan dana tersebut perusahaan harus mengeluarkan biaya tetap, merupakan perimbangan penggunaan utang dengan modal sendiri dalam perusahaan. Asumsi yang digunakan dalam analisis pengaruh perubahan struktur modal terhadap nilai perusahaan. 1. Tidak pakai penghasilan. 2. Tidak ada pertumbuhan laba. 3. Pembayaran seluruh laba kepada pemegang saham yang berupa dividen. Keempat, perubahan struktur modal terjadi dengan menerbitkan obligasi dan pembelian kembali saham biasa atau dengan menerbitkan saham biasa dan menarik obligasi. Di sini untuk menghitung besarnya biaya modal dalam kaitannya dengan struktur modal dan nilai perusahaan digunakan beberapa rumus. Yang pertama, menghitung retur keuntungan obligasi dibagi KI sama dengan IB, di mana KI sama dengan retur keuntungan dari obligasi. I sama dengan bunga utang obligasi tahunan. B sama dengan nilai pasar obligasi yang beredar. Yang kedua, menghitung retur keuntungan saham biasa dibagi KE sama dengan ES, di mana dibagi KE sama dengan retur keuntungan dari saham biasa. E sama dengan laba untuk pemegang saham biasa. S sama dengan nilai pasar saham biasa yang beredar. Yang ketiga, menghitung retur keuntungan bersih perusahaan dibagi K 0 sama dengan OVI, di mana K 0 sama dengan retur keuntungan bersih perusahaan sebesar biaya modal rata-rata minimal. 0 sama dengan laba-laba perusahaan, laba bersih. 0 sama dengan laba operasi bersih. B sama dengan total nilai perusahaan. Untuk mengetahui apakah ada perubahan terhadap KI, KE, dan KO apabila leverage mengalami perubahan, maka dianalisis dengan pendekatan dibagi pendekatan laba bersih, pendekatan tradisional, dan pendekatan Modigliani-Miller. Pendekatan laba operasi bersih. Pendekatan operasi bersih ini dikemukakan oleh David Duran. Pada pendekatan ini diasumsikan bahwa investor memiliki reaksi yang berbeda terhadap penggunaan hutang perusahaan. Biaya modal rata-rata bersifat konstan berapapun jumlah hutang yang digunakan perusahaan, sehingga diasumsikan biaya utang konstan. Penggunaan hutang yang semakin besar oleh pemilik modal sendiri dilihat sebagai peningkatan risiko perusahaan. Di sini kita ada contohnya, yaitu jika suatu perusahaan punya hutang sebesar 8 juta dengan tingkat bunga sebesar 15%, misal laba operasi bersih yang diperoleh sebesar 8 juta dengan tingkat kapitalisasi total sebesar 20% dan saham yang beredar sebanyak 10 lembar. Berdasarkan data tersebut, maka nilai perusahaan adalah, di sini kita lihat dulu data keterangannya, yaitu laba operasi bersih atau O itu sebanyak 8 juta, lalu tingkat kapitalisasi totalnya atau KO
itu ada sebanyak 20%, lalu nilai total perusahaan itu V ada sebanyak 40 juta, lalu nilai pasar utang atau B itu ada sebanyak 8 juta, dan nilai pasar saham S ada sebanyak 32 juta. Maka keterangannya adalah nilai total perusahaan sebesar 40 juta berasal dari laba bersih yang diperoleh sebesar 8 juta dibagi 0,2 atau 8 juta dikali 100 dibagi 20. 20 ini dari mana? 20 ini berasal dari tingkat kapitalisasi total. Lalu nilai pasar utang adalah jumlah utang yang dimiliki perusahaan, yaitu sebanyak 8 juta. Nilai pasar saham adalah nilai total perusahaan, yaitu 40 juta dikurangi nilai pasar utang, yaitu 8 juta, yang mana hasilnya adalah 32 juta. Laba untuk memegang saham biasa, yaitu kita menggunakan rumus E yang berarti sama dengan O dibagi I, berarti sama dengan 8 juta, O dikurangi I berarti sama dengan 8 juta dikurangi 15% dikali 8 juta. 8 juta yang ini adalah hutang dan 8 juta yang ini adalah laba operasi bersih. Berarti 8 juta dikurangi 1.200.000 maka hasilnya adalah 6.800.000. Dengan demikian, tingkat return modal sendiri yang disyaratkan KE adalah KE, yaitu KE sama dengan E per S atau 6.800.000 dibagi 32 juta berarti sama dengan 0,2125 sama dengan 21,25%. Harga per lembar sahamnya berarti adalah 32 juta dibagi dengan satu lot saham yaitu 10.000 sama dengan 3.200. Apabila perusahaan ingin mengganti modal sahamnya dengan hutang, misal sebesar 16 juta, maka saham yang akan dibeli sebanyak 16 juta dibagi 3.200, maka hasilnya adalah 5.000 lembar, sehingga yang beredar semula 10.000 lembar tinggal 5 lembar. Dengan demikian nilai perusahaan akan berubah menjadi, yaitu keterangannya adalah laba operasi bersih, yaitu O tetap dengan nilai 8 juta. Tingkat kapitalisasi total KO itu tetap sama 20 juta. Nilai total perusahaan yaitu V masih sama yaitu 40 juta. Namun nilai pasar hutang B itu meningkat menjadi 24 juta dan nilai pasar saham S itu berkurang menjadi 16 juta. Maka laba untuk pemegang saham biasanya yaitu dengan rumus O dikurang I sama dengan 8 juta dikurang 15% dikali 8 juta ditambah 16 juta. Berarti tandanya 8 juta dikurang 3.600.000 hasilnya adalah 4.400.000. Dengan demikian tingkat return modal sendiri yang disyaratkan KE adalah E per S, yaitu berarti 4.400.000 dibagi dengan 16 juta sama dengan 0,2750 atau 27,50%. Harga per lembar sahamnya yaitu berarti 16 juta dibagi 5.000 sama dengan 3.200. Pendekatan tradisional. Sesuai dengan nama, yaitu pendekatan tradisional. Dalam pendekatan ini, tentu ada hal-hal yang menjadi tradisi atau kebiasaan. Dalam hal ini, yang menjadi tradisi adalah bahwa dalam kegiatan usaha selalu membutuhkan modal. Jika modal yang dimiliki sendiri tidak mencukupi, tentu perusahaan membutuhkan modal tambahan dengan meminjam kepada pihak luar. Modal dari pihak luar ini bisa dilakukan dengan menjual surat berharga yang pada umumnya berupa saham atau obligasi. Bagi pihak yang menginvestasikan dananya dengan membeli surat berharga, tentunya baik dalam bentuk saham maupun obligasi, mereka semua mengharapkan keuntungan. Oleh karena itu, pada pendekatan tradisional ini diasumsikan bahwa akan terjadi perubahan struktur modal yang optimal dan peningkatan nilai modal perusahaan melalui penggunaan financial leverage. Sebagai ilustrasi untuk memudahkan pemahaman mahasiswa, berikut diberikan contoh. Perusahaan tetap tegar pada awal didirikan menggunakan modal hutang obligasi sebesar 45 juta rupiah dengan tingkat bunga 5%. Laba operasi bersih yang diperoleh sebesar 15 juta per tahun. Keuntungan yang disyaratkan pemilik sebesar 11% per tahun. Jumlah saham yang beredar sebanyak 12.750 lembar. Berdasarkan data tersebut,
maka nilai perusahaan adalah laba operasi bersih sebesar 15 juta merupakan prediksi laba yang akan diperoleh selama 1 tahun. Pada kolom nilai, pada baris bunga hutang sebesar Rp2.250.000 berasal dari 5% dikali jumlah pinjaman sebesar Rp45 juta. Laba tersedia sebesar Rp12.750.000 berasal dari laba bersih operasi sebesar 15 juta dikurang bunga hutang. Nilai pasar saham 115.909.000 berasal dari 12.750.000 dibagi 0,11. Nilai 45 juta adalah hasil jumlah pinjaman yang diperoleh. Nilai total perusahaan sebesar 160.909.000 berasal dari 115.909.000 ditambah 45 juta rupiah. Tingkat kapitalisasi keseluruhan adalah laba operasi bersih per nilai total perusahaan, yaitu 15 juta rupiah per 160.909.000 sama dengan 0,09% atau 9,3%. Harga per lembar saham 115.909.000 per 12.750 sama dengan 9.090 lembar. Apabila perusahaan menginginkan akan mengganti seluruh hutang obligasi dengan modal saham, maka jumlah saham yang dibutuhkan adalah 45 juta per 9.090 sama dengan 4.950 lembar. Dengan demikian, seluruh modal perusahaan merupakan modal sendiri. Dengan demikian, tingkat keuntungan yang dipersyaratkan investor menjadi lebih rendah, yang semula 11% misalkan menjadi 10%. Sehingga nilai perusahaan dan biaya modal menjadi sebagai berikut. Laba operasi bersih 15 juta. Hutang bunga 0. Laba tersedia untuk pemegang saham 15 juta. Keuntungan yang disyaratkan 0,10 atau 10%. Nilai pasar saham 150 juta. Nilai pasar hutang 0. Nilai total perusahaan 150 juta. Sehingga tingkat kapitalisasi keseluruhan adalah 15 juta per 150 sama dengan 0,10 atau 10%. Sedangkan harga saham berubah menjadi 150 juta per 12.750 plus 4.950. Hasilnya 8.474,58. Ya, selanjutnya di sini ada pendekatan Modigliani dan Miller atau bisa disebut dengan pendekatan MM. Pendekatan MM adalah risiko total bagi seluruh pemegang saham tidak berubah walaupun struktur modal mengalami perubahan. Asumsi yang digunakan oleh pendekatan MM adalah pasar modal adalah sempurna dan investor bertindak rasional. Yang diharapkan dari distribusi probabilitas semua investor sama. Perusahaan punya risiko usaha yang sama, tidak ada pajak. Contoh, dua perusahaan yang serupa misal A dan B. Modal perusahaan A seluruhnya adalah dengan modal sendiri dengan keuntungan yang disyaratkan yaitu 15%. Dan perusahaan B sebagian modalnya adalah dengan pinjaman obligasi yaitu 240 juta dengan bunga 12% dan keuntungan yang disyaratkan adalah 16%. Berdasarkan data tersebut, penilaian kedua perusahaan tersebut adalah seperti berikut. Di sini kita ada keterangan dan di sini ada data keuangan perusahaan A dan perusahaan B dalam jumlah rupiah. Yaitu yang pertama adalah bahwa operasi bersihnya yaitu sebanyak 80 juta di perusahaan A dan 80 juta di perusahaan B. Lalu selanjutnya ada bunga hutang obligasi yaitu I sebanyak 0 di perusahaan A karena menggunakan modal sendiri dan 28 juta di perusahaan B. Lalu selanjutnya laba tersedia untuk pemegang saham yaitu sebanyak 80 juta di perusahaan A dan 51.200.000 di perusahaan B. Lalu tingkat keuntungan yang disyaratkan yaitu KE di perusahaan A sebanyak 15%, kita ubah menjadi desimal yaitu 0,15 dan di perusahaan B itu 16%, kita ubah menjadi desimal yaitu 0,16.
Nilai pasar saham S yaitu di sini nilainya adalah 533,33,333 atau 533.330.333 perak. Dan di perusahaan B yaitu nilainya 320 juta. Nilai pasar utang atau B perusahaan A itu 0 karena menggunakan modal sendiri, dan perusahaan B yaitu 240 juta. Nilai total perusahaan yaitu perusahaan A nilai totalnya adalah 533.330.333 perak, dan perusahaan B yaitu nilainya 560 juta. Tingkat kapitalisasi di sini berarti perusahaan A yaitu 80 juta, yaitu O dibagi dengan V yaitu 80 juta dibagi dengan 533.333.333 dan 333 perak, maka hasilnya adalah 0,15 atau 15%. Dan di sini perusahaan B nilainya yaitu O dibagi dengan V yaitu 80 juta dibagi dengan 560 juta, hasilnya adalah 0,143 atau 14,3%. Menurut pendekatan MM, situasi di atas tidak dapat berlangsung terus karena adanya proses arbitrase yang menjadikan kedua nilai perusahaan sama, sehingga tanpa harus meningkatkan risiko investor pada perusahaan B bisa memperoleh keuntungan yang sama dengan perusahaan A. Gimana caranya? Yaitu misalnya seorang investor yang memiliki 5% saham perusahaan B akan melakukan yaitu penjualan saham perusahaan B untuk memperoleh dana sebesar 16 juta. Dari tandanya 5% dikali 320.000, lalu minjam dana sebanyak 12 juta yaitu 5% dikali 240 juta dengan bunga 12%, sehingga total dana yang terperoleh adalah 28 juta. Dan lalu membeli 5% saham di perusahaan A, berarti 5% dikali 533 juta 333.333 perak, maka hasilnya adalah 26.666.666 perak dan 65 perak. Sebelum transaksi tersebut dapat dilakukan, investor dapat mengharapkan keuntungan investasi pada B sebesar 16% dari nilai investasi yaitu 16 juta, yaitu 2.560. Sedangkan keuntungan yang diharapkan dari perusahaan A sebesar 15% dari nilai investasi 26 juta tersebut, maka 4 juta. Dengan keuntungan ini investor harus membayar bunga sebesar 12%, sehingga keuntungan bersih yang diperoleh investor tersebut adalah keuntungan investasi pada A sebesar 4 juta, bunga yang harus dibayar 12% dikalikan dengan 12 juta, maka hasilnya adalah 1.440. Keuntungan bersih yang diperoleh investor tersebut berarti adalah 2.560. Keuntungan yang diperoleh sama besar dengan investasi perusahaan A dan B, akan tetapi uang yang harus dikeluarkan untuk investasi berbeda, karena untuk investasi pada B, investor harus mengeluarkan uang sebesar 16 juta. Sedangkan untuk investasi pada perusahaan A, investor hanya harus mengeluarkan uang kas sebesar 26 juta dikurang 12 juta, berarti investor hanya harus mengeluarkan uang sebesar 14.666.667 perak. Struktur modal bila ada pajak. Apabila ada pajak, maka kita harus menilai kembali perubahan struktur modal. Tidak mempengaruhi nilai perusahaan karena pembayaran bunga atas hutang bisa dipakai untuk mengurangi pajak, sehingga akan menurunkan rata-rata tertimbang dari biaya modal setelah pajak. Contoh, perusahaan A dan B memiliki laba operasi bersih yaitu net operating income atau NOI masing-masing sebesar 16 juta. Perusahaan B memiliki utang sebesar 40 juta dengan bunga 12%, sedangkan perusahaan A tidak memiliki hutang namun memiliki tarif pajak yaitu sebesar 14%. Bagaimana struktur modal kedua perusahaan tersebut? Nah, di sini kita lihat keterangannya. Perusahaan A dan perusahaan B. Laba operasi bersih O yaitu sama 16 juta 16 juta. Lalu bunga utang obligasi I yaitu 0 dan di sini ada 4.800.000 di perusahaan B. Lalu ada keuntungan sebelum pajak yaitu 16 juta dan di perusahaan B itu keuntungannya 11.200.000. Pajak 40% yaitu di sini di perusahaan A itu sebesar 6.400.000 dan di perusahaan B sebesar 4.480.000. Lalu laba untuk pemegang saham di perusahaan A sebesar 9.600.000,
di perusahaan B sebesar 6.720.000. Total laba bagi pemegang saham adalah 29.600.000 di perusahaan A dan di perusahaan B yaitu sebesar 11.520.000. Perbedaan keuntungan antara perusahaan A dan B adalah 11.520.000 yaitu perusahaan A dikurang dengan perusahaan B yaitu 9.600.000 yang dimana berarti selisihnya adalah 1.920.000. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang diberikan. Semoga apa yang tadi kami sampaikan bisa menjadi manfaat untuk semua yang mendengarkan dan melihat hal ini. Itulah yang tadi telah kami sampaikan dari kelompok 4 mengenai pertemuan ke-7 mata kuliah manajemen keuangan. Pembimbing kami adalah Bapak dosen Mutawali.